Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk malam ini kita mulai saya akan menjelaskan tentang materi praktikum ya. Nanti untuk materi praktikum kita akan saya akan menjelaskan dulu. Nah, praktikumnya untuk yang sekarang ini praktikum istilahnya adalah ya kalian sambil belajar gitu ya. Kemudian nanti kita akan coba untuk review. Nah, targetnya untuk malam ini itu 5 sampai dengan ya 5 transaksi aja dulu gitu ya, 5 transaksi. Kemudian hari Selasa kita coba bahas dari 5 transaksi itu transaksinya seperti apa. Itu seperti itu. Kemudian nah, kita mulai aja deh ya. Untuk saya share screen. Oke. Share-nya udah ini. Oke, sudah. Saya minimize dulu. Oke. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke praktikumnya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu terkait dengan, nah ini materi soalnya gitu ya. Materi praktikumnya ini, kemudian ada lembar jawabannya. Lembar jawabannya sebenarnya di sini juga sudah ada, tapi kalau ini kan basicnya adalah manual banget ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang yang namanya jurnal khusus. Gitu ya. Dari bawah aja dulu. Oke. Sebentar, ini baru pada masuk. Oke, nah ada yang namanya jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini apa sih? Jurnal khusus adalah jurnal yang memang dibuat karena transaksi-transaksinya yang cenderung sama, berulang gitu ya. Terjadi perulangan. Ini saya perbesar aja dulu deh ya. Oke. Kalau saya zoom kelihatan nggak kira-kira? Agak susah lihatnya ya. Oke, bisa. Ya, nanti kita inikan dulu. Oke, kita fokus di sini dulu. Nah, jurnal khusus ini memang sengaja didesain karena untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi perulangan. Jadi transaksinya sama gitu kan. Nah, itu secara berulang-ulang. Maka kemudian ada yang disebut yang namanya jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini ada berapa? Ada 5 gitu ya. Yaitu yang pertama adalah jurnal penerimaan kas, yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas, yang ketiga adalah jurnal pembelian, yang keempat adalah jurnal penjualan, dan yang terakhir adalah jurnal umum. Pak, jurnal umum sudah kita pelajari, betul? Nah, kalau jurnal umum itu namanya jurnal umum berarti umum terus kan? Apapun yang terjadi, ya itu semuanya masuk ya. Berarti jurnal umum itu seperti tong sampah, jadi semuanya dia tampung gitu. Tetapi ketika kita menggunakan jurnal umum, kemudian ada transaksi yang berulang terus-menerus, lumayan capek juga ya kita masukin akunnya dan seterusnya. Maka kemudian muncullah yang namanya jurnal khusus. Oke, sekarang kita mulai dari awal dulu, jurnal khusus. Nah, jurnal khususnya apa ini? Jurnal khususnya adalah yang pertama. Ini adalah jurnal penerimaan kas. Judulnya saja jurnal penerimaan kas, berarti harus berkaitan dengan kas dong, betul? Dan harus penerimaan dong, ya. Kalau pengeluaran masuk nggak? Enggak. Bukan di sini tempatnya, nanti ada sendiri. Gitu ya. Nah, jurnal penerimaan kas ini khusus untuk mencatat transaksi-transaksi untuk penerimaan kas-kas masuk. Berarti hanya kas, ya. Yang utang di mana? Nanti ada pembahasannya. Ini semua transaksi yang secara tunai alias cash. Maka di sini kemudian untuk mencatatnya ada tanggal, kemudian ada bukti transaksi, deskripsinya, ada post referensinya, referensi untuk posting ya. Kemudian ada cash in bank. Nah, cash-nya di debit. Biasanya kalau kita membuat jurnal umum kan cash, debit gitu yang sisi debit. Ini juga sama, tapi ini dibuatkan kolom sendiri.
Sehingga nanti ketika kita terjadi transaksi penerimaan kas, ditulis saja besaran kas di banknya, debitnya apa. Kemudian difasilitasi juga akun lain, karena di dalam transaksi penerimaan kas ini bisa juga yang di debit yang lain ya. Nah, kemudian yang sisi kredit, biasanya penerimaan kas utamanya kalau perusahaan dagang adalah untuk apa? Untuk menerima pelunasan utang gitu loh. Maka umumnya itu yang paling sering terjadi. Maka dibuatkan kolom khusus. Baru kemudian adalah akun lain-lain atau bahasa lainnya ada juga yang akun serba-serbi atau bahasa kerennya other. Nah, other itu untuk nampung apa? Ya selain account receivable. Kalau di sini other-nya di sini untuk menampung apa? Selain cash in bank. Gitu ya. Bisa jadi transaksinya, tapi semua harus melibatkan kas masuk. Maka disebut jurnal penerimaan cash atau cash receipt kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Maka seperti itu. Itu. Oke, sehingga nanti ketika terjadi transaksi ya cukup ditulis tanggal, cash in bank-nya angkanya berapa, kalau dari pelunasan piutang ya angkanya berapa, sudah selesai. Sehingga lebih mempermudah dan mempercepat dibanding kita ngetik satu cash in bank, account receivable, cash in bank, account receivable, cash in bank, account receivable, bolak-balik. Ya kalau 2 3 nggak ada masalah. Kalau 100 transaksi 1000 lumayan juga, maka kemudian ini adalah dibuatkan khusus. Ya namanya jurnal khusus. Selanjutnya yang kedua adalah pengeluaran kas. Yang tadi penerimaan kas khusus untuk kas masuk, yang kas keluar maka kemudian dibuatlah jurnal pengeluaran. Nah, untuk jurnal pengeluaran kas biasanya untuk apa? Kalau pengeluaran kas biasanya kita untuk bayar utang ataupun untuk yang lain-lain. Bisa saja kita membeli secara tunai, maka kemudian dibuatkan other. Nah, ini beli merchandise gitu kan, atau beli inventory secara tunai, maka debitnya adalah inventory, kreditnya pasti cash gitu. Bisa juga bayar utang gitu, atau yang lain-lain. Maka kemudian di sini ada ini sisi debit, yang di sini sisi kredit, ini kelupaan gitu ya. Nah, kemudian yang di sini nanti deskripsinya bisa apa? Bisa nama, kalau pelunasan piutang berarti kita catat nama customer-nya. Tapi kalau yang lain ya tergantung apa transaksi. Nah, kalau di sini pengeluaran kas, kita catat nama suppliernya di deskripsi kalau kita bayar utang. Itu. Nah, bisa juga kita catat ya yang lain sesuai dengan transaksinya. Oke. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini untuk mencatat apa sih? Jurnal pembelian adalah untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Pembelian secara kredit. Beli apa? Apakah beli kendaraan? Tidak, beli kendaraan tidak masuk di sini. Ini khusus untuk pembelian barang dagangan secara kredit, yaitu untuk beli inventory gitu ya. Yang tidak terkait dengan barang dagangan maka tidak masuk ke sini. Apalagi yang tunai, tunai jelas masuk. Kalau tunai ya pengeluaran kas gitu ya. Kalau beli barang sesuatu secara tunai maksudnya pengeluaran kas. Nah, berikutnya adalah ini. Kalau ini kan sudah. Berarti kalau ini misalkan jurnal pembelian, maka di sini ada nomor invoice atau nomor bukti gitu ya. Kemudian ada deskripsinya apa. Nah, kalau untuk jurnal pembelian, deskripsinya nanti diisi kalau kita beli adalah suppliernya, nama suppliernya di sini, di description ini, gitu ya. Atau di sini suppliers, gitu ya. Atau vendor, sama. Maka di situ ditulisnya adalah supplier atau vendor. Gitu. Nah, kemudian ada post reference, freight paid, nah diangkut, ada PPN, kemudian merchandise inventory, kreditnya adalah account payable. Udah jelas, kalau ada account payable pasti utang gitu loh. Utang karena apa? Karena beli secara kredit. Kalau tunai nggak ada utang. Oke.
Jurnal pembelian, ingat untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Oke. Next adalah jurnal penjualan. Nah, kalau untuk jurnal penjualan barang dagangan ini, jurnal penjualan gitu ya. Umumnya sih ditulis adalah jurnal penjualan atau sales journal. Kalau ini purchase journal. Gitu ya. Maka kalau seperti ini untuk mencatat apa? Penjualan. Pasti penjualan. Judulnya saja jurnal penjualan. Tapi penjualan barang dagangan secara kredit. Khusus itu saja. Maka disebut sebagai jurnal khusus karena dia spesialis gitu ya. Nah, kalau penjualan barang-barang misalkan kendaraan gitu, aset-aset perusahaan yang lain yang dijual gitu, maka tidak boleh dimasukkan ke dalam jurnal penjualan. Gitu ya. Masuknya kemana? Jurnal umum. Nah, itu ya diingat-ingat. Kemudian ini ada tanggal, kemudian ada nomor invoice-nya, deskripsi, post reference. Nah, debitnya ini account receivable. Ini sudah jelas menunjukkan bahwa transaksinya adalah transaksi penjualan secara kredit. Kemudian ada cost of goods sold, kreditnya adalah merchandise inventory dan sales. Salesnya di sini sama aja, cuman masalah bolak-balik. Kemudian ada freight dan PPN outcome. Nah, itu. Sehingga nanti ketika kita mencatat transaksi, kalau tadi jurnal pembelian adalah vendor alias supplier, kalau di sini deskripsinya isinya adalah customer. Itu ya, customer. Kemudian account receivable, COGS, merchandise dan seterusnya. Tinggal diisi saja angkanya sesuai dengan jurnalnya. Nah, Pak, ada PPN outcome, ada PPN income. Bedanya apa? Beda. Jelas. Jelas beda, yang satu debit, satu kredit kan. Ya. PPN income gitu ya. PPN income atau VAT in gitu ya. Value added tax, PPN itu bahasa Inggrisnya value added tax. Tapi di sini dimudahkan dengan PPN income. PPN income itu adalah ketika adanya PPN itu pada saat terjadi pembelian. Artinya apa? Yang bayar pajak itu siapa? Pembeli atau penjual? Kalau dalam hal ini adalah pembeli. Ketika kita beli barang, maka dikenakan pajak pertambahan nilai. Di sini kenapa dia di debit? Karena ini sebenarnya berlakunya pengakuannya seperti halnya dengan piutang. Karena kita bayar. Jadi seperti halnya aset gitu. Maka sifatnya adalah kenapa dia di debit posisinya karena kita yang bayar pajaknya. Sedangkan kalau pada saat penjualan itu dikredit. Kenapa dikredit, Pak? Yang bayar pajaknya adalah pembeli. Maka ketika yang bayar pembeli, berarti kita jadinya seperti utang. Karena ini nanti PPN atau pajak ini nanti akan kita setorkan ke negara. Yang ini sudah kita bayar, yang di sini customer atau pelanggan yang bayar. Maka kemudian berapa yang harus kita setor adalah selisih antara yang sudah kita bayar dengan yang sudah dibayarkan oleh si pelanggan. Itulah yang harus kita setor ke negara. Gitu. Jadi intinya itu pajak atas barang itu adalah bagi yang beli gitu ya. Karena ada nilainya bertambah gitu. Nah, outcome, out itu adalah pada saat barang keluar alias penjualan, in adalah pada saat kita beli alias barang masuk. Itu cara melogikakan. Oke, jurnal pembelian penjualan. Terakhir jurnal umum. Sebenarnya masih ada lagi, tapi cash, tapi belum nyampe nanti kas kecil. Karena pembahasannya belum ada. Ya. Nah, jurnal umum sudah pada bisa sudah paham lah yang kemarin ya. Oke. Kemudian di setiap jurnal akan ada yang namanya rekapitulasi. Ya, ini ada rekapitulasi. Rekapitulasi itu isinya apa sih?
adalah rekap, jadi jumlah terakhir. Jadi di sini ada freight paid, PPN income, posisinya di debit merchandise inventory, maka nanti jumlahnya kita tulis di sini. Account number-nya berapa, debitnya berapa. Yang sisi debit, yang kredit berarti hanya satu account payable. Account payable number-nya berapa, ditulis. Ini nanti akan membantu pada saat kita posting ke buku besar. Demikian juga untuk pengeluaran kas dan penerimaan kas. Dalam sebuah transaksi itu biasanya yang paling banyak adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Sedangkan untuk pembelian dan penjualan ini relatif sedikit. Apalagi pembelian, beli barangnya itu biasanya paling kalau dalam sebuah transaksi nggak banyak-banyak. Gitu. Ini juga tidak banyak. Yang paling banyak adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Itu yang paling banyak. Karena itu yang terjadi. Biasanya begitu. Tapi bisa nggak sih Pak penjualan sama pembelian yang banyak? Bisa jadi tergantung perusahaannya. Bisa. Oke. Lanjut kita ke transaksinya. Oke. Nah, ini adalah praktikum untuk akuntansi pengantar 1 gitu ya. Nah, ini ada petunjuk umumnya, dibaca dan seterusnya. Metodenya menggunakan apa? Ada customer, vendor, dan seterusnya. Kemudian, nah ini identitas. Ini penting ya, informasi umum ini untuk dibaca. Ketika nanti kalian harus mengerjakan soal seperti ini, maka kemudian baca dulu. Ini usahanya apa? Oh, pasti perusahaan dagang. Oke. Bisa perusahaan jasa. Bisa sih, tapi ini perusahaan dagang. Oke. Nama PT-nya apa? PT Berkah. Itu kita pahami dulu bahwa kita sebagai dalam hal ini adalah sebagai bagian dari PT Berkah. Gitu ya. Kemudian dasarnya adalah accrual basis tahunan, kemudian mata uangnya adalah rupiah, pengeluaran kas, ini kas kecil belum di sini meskipun ada, tapi di soal ini sudah saya rubah sehingga tidak ada kas kecil karena belum sampai pembahasannya biar kalian tidak bingung. Nah, kemudian setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran sebesar 10%. Nah, PPN keluaran ya. Kemudian nanti ada juga PPN, kemudian ada denda keterlambatan 1%. Syarat pembayarannya ini penjualan ya. 1/10 N 30. 1% jika dibayar dalam waktu 10 hari. Ya, 1/10. Kalau pembelian ada PPN, masukkan 10%. Syaratnya juga sama. Ini ada denda keterlambatan 1%. Kemudian syarat pembeliannya tergantung perusahaan. Ya, memang tergantung perusahaan yang jual gitu ya. Karena kita sebagai pembeli. Pengeluaran kas, penjualan, nah penerimaan kas, dana perusahaan disimpan dalam rekening dan seterusnya. Nilai persediaan menggunakan harga pokok rata-rata bergerak moving average. Ini tidak perlu pusing karena sudah ada kartu persediaan. Oke, saya tunjukkan kartu persediaannya. Atau nanti aja deh kartu persediaan. Nah, ini daftar akun dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Kemudian, nah ini ada neraca saldo. Neraca saldonya adalah nilai investasinya sekian. Kemudian nilainya 330. Ini artinya bahwa perusahaan memiliki investasi saham gitu kan, di PT Gudang Garam. Ya, bukan perusahaan yang menerbitkan saham, tapi perusahaan beli saham, menguasai sahamnya PT Gudang Garam. Itu masuknya ke stock investment. Kemudian, nah building atau bangunan, umur ekonomisnya 40 tahun, menggunakan garis lurus, nilai residunya 20 juta, penyusutan diperhitungkan dan dicatat setiap bulan. Berapa? 3,5 juta. Kemudian kendaraan itu 7 juta, gitu ya nilainya. Dia menggunakan garis lurus. Jadi ini setiap bulan itu adalah sebesar 7 juta. Jadi nggak perlu ngitung, sudah dihitungkan. Equipment 2.200.000. Saham yang beredar, nah ini adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Artinya ini adalah jadi stok alias share capital ordinary yang dicatat di equity. Berapa? 790 juta. Oke. Kemudian ini ada customer. Nah, customernya adalah toko Alex, toko baru, toko contoh, toko Dita. Kemudian suppliernya ada Nusa Persada, Cipta Pesona, dan
Makarnusa 2. Dan ini posisinya adalah saldo utang dan di sini adalah saldo piutang. Oke. Lanjut ya. Ini posisi neraca saldo per tanggal 30 November 2013 sebesar sekian. Kemudian mari kita coba untuk mengerjakan transaksi. Oke. Nah, saya geser. Mari kita coba mempraktekkan. Saya beri contoh gitu. Dokumen 1, transaksi 1 gitu ya. Nah, ini apa? Perhatikan di sini. Ini sudah jelas ada namanya, yaitu bukti pengeluaran kas. Maka kemudian kita cari bukti pengeluaran kasnya. Cash out. Jurnalnya ya, bukti pengeluaran kas. Kita lihat tanggalnya tanggal berapa? 2 Desember 2013. Oke, berarti Desember 2. 2 Desember kan? 2013. Oke, Desember 2. Kemudian pengeluaran kas, cash payment journal. Pengeluaran kas. Ini yang ngeluarin kas siapa? PT Berkah alias kita yang mengeluarkan. Kemudian dokumen numbernya kita catat. Ini ada nomor buktinya, yaitu kita catat BKK 12 1. Nah, dah itu aja dulu. Nah, ini untuk bayar apa? Nah, itu kita baca, dibayarkan kepada percetakan perdana, jalan perdana, bla bla bla. Jumlahnya adalah 800.000. Pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Berarti kalau untuk keperluan iklan, kita bayarnya apa? Kita cari akunnya. Alias kalau ini adalah advertising expense. Ya. Ini akun yang didebit. Ya. Advertising expense. Bukan bayar utang? Bukan. Kemudian kita catat advertising expense akunnya berapa? Kita cari di sini. Expense 61100 ya. Kan numbernya 61100. Oke. Kalau kurang lebar kita lebarin. Ini oh ya, dia jadi harusnya adalah number, bukan custom number aja. Oke. Jadi ya, formatnya sama. Oke, jumlahnya berapa tadi? Kita lihat lagi, balik lagi. Oke, apa? Ini ya. 800.000. Ya sudah kita catat 800.000. Tunai, Pak. Jelas pengeluaran kas. Berarti kreditnya adalah cash in bank. Berapa? Ya sama. 800. Oke. Ya. Nah, ini baru kita cari. Oke, 800 ya. Sudah. Selesai. Lebih mudah kan? Tuh. Transaksi 1. Kemudian kita coba untuk transaksi ini pengeluaran kas. Kemudian bagaimanakah dengan transaksi kedua? Untuk transaksi 2, tapi nanti saya beri contohnya saya random ya, artinya nggak urut. Kenapa tidak urut? Karena untuk memberi contoh. Nah, untuk transaksi 2 ini faktur. Pertanyaan saya adalah ini faktur jual atau faktur beli? Maka cirinya adalah untuk mengetahui ini faktur jual atau faktur beli, perhatikan dulu ini. Ada kop dari transaksinya, dari bukti transaksi. Biasanya ada PT XYZ. Nah, ini adalah PT Berkah. Ingat tadi perusahaan kita adalah PT Berkah. Maka ini yang membuat adalah PT Berkah. Kalau yang membuat PT Berkah, berarti ini adalah faktur penjualan. Kok gitu, Pak? Ya, kepada siapa? Toko Alek. Toko Alek ini adalah customer. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Bukti penjualan secara kredit adalah namanya faktur. Tapi di situ memang tidak ada faktur pembelian, faktur penjualan, nggak ada. Tapi yang ada adalah kita lihat cirinya di sini, ada kopnya
Punya siapa? Oh, punya kita sendiri, pasti faktur jual. Yang kedua, dilihat apa? Kepadanya siapa? Kalau kepadanya di sini adalah kepada customer, maka itu adalah faktur jual. Tapi kalau kebalik, Pak, di sini namanya PT yang lainnya, tapi kepadanya pada kita. Fakturnya adalah faktur pembelian. Itu ya. Selain itu ini ada bukti transaksinya FP, faktur FPJ, faktur penjualan. Tapi belum tentu sih. Tapi yang jelas ini. Lihat headernya, lihat kepalanya, lihat kopnya, lihat kepadanya siapa. Itu akan sudah kita bisa ketahui. Itu ya analisisnya. Maka kemudian ini apa? Faktur jual. Berarti kita masukkan ke sales. Ya. Faktur penjualan berarti sales journal. Tanggalnya tanggal berapa? Sama, tanggal 2 Desember. Dokumen numbernya lihat di sini adalah FPJ 12.1. Oke, faktur penjualan. Customernya siapa? Nah, kalau gini ditulis toko Alex gitu ya. Ditulisnya adalah customer jelas toko Alex. Ini untuk memudahkan sekali. Berapa nilainya? Nilainya adalah nilai dari account receivable. Berarti seluruh piutang dong. Ya. Oke, tinggal 10 menit lagi. Nah, coba perhatikan di sini. Kita isiin sisi kredit saja dulu. Karena nanti ini account receivable total ini ya. Sebenarnya. Di sini ada barangnya, totalnya berapa? Ada 2, aku cek dan auction, kemudian subtotalnya adalah 29.500. Ada pajaknya 2.950, PPN 10%, gitu ya. Nah, kemudian ada freight collected. Freight collected ini maksudnya biaya angkut, gitu ya. Total 32.485.000. Maka kemudian kita rincikan saja dulu di sini. Penjualannya berapa? Penjualannya nanti sebesar account receivable. Tapi di sini ada sales service, ada VAT out, ada insurance, kemudian ada inventory. Kalau inventory nanti pasangannya adalah COGS. Gitu ya. Oke. Nah, nilai penjualannya, VAT out-nya berapa? PPN-nya adalah 2.950.000. Ya, itu. Kemudian sales service nggak ada. Nilai penjualannya berapa? Nilai penjualannya adalah nilai barangnya. Ini sales service itu mungkin biaya angkut ya. Ya nggak ada yang lainnya. Ini kita masukkan di sini aja sales service 35.000. Harusnya di sini nanti kita tulis freight out ya, tapi nggak apa-apa. Tinggal disesuaikan aja. Terus sales nilai penjualannya berapa? Ya sebesar nilai total penjualannya, yaitu 29.500.000. Gitu ya. Total penjualan dari 16 juta tambah 13.500.000. Sehingga account receivable-nya berapa? Account receivable adalah total 32.485.000. Nah, itu dia. Oke, ini baru satu. Nah, kemudian cost of sales artinya cost of goods sold. Tahunnya dari mana Pak cost of goods sold? Lihat, ini adalah tanggal 2 Desember. Kita lihat kartu persediaannya. Oke. Cek. Tanggal 2 Desember. Ini tanggalnya geser. Nah ini. 2013, 2 toko Alex. Nah, saya akan jelaskan kartu persediaan. Kalau masuk, itu artinya terjadi pembelian. Kalau keluar, artinya terjadi penjualan. Nah, Pak dimasuk tapi ada minus. Ini maksudnya adalah retur. Tapi retur pembelian. Kalau di minus masuk, ya. Dimasuk tapi minus. Ini artinya adalah retur pembelian. Tuh.
Kalau di sini masuk, jumlah sedikit, berarti retur. Nah, ini minus, ya kan, minus. Kemudian di keluar, ini artinya adalah retur penjualan. Itu ya. Ini juga sama. Oke, sekarang kita lihat dulu kartu persediaannya untuk tanggal 2 toko Alex. Penjualan untuk aku cek 500.000 yaitu 10 juta. Maka cost-nya ini ya berapa? Yaitu 500.000 gitu ya. Harga satuannya berapa? Ya ini 500.000, bukan harga jual ya. Ini adalah cost-nya. 500.000 satuannya, kemudian nilainya adalah 10 juta. 10 juta ditambah dengan 9 juta. Berapa? COGS-nya adalah 19 juta. Oke. 19 juta berarti inventorinya juga sama 19 juta. Gitu caranya. Oke. Kemudian untuk tadi penjualan. Nah, kita cari transaksi pembelian secara kredit sama faktur. Pengeluaran kas, penerimaan kas. Yang ini aja dulu. Faktur. Nah, ini adalah contoh untuk transaksi pembelian. Yaitu apa? Di sini kop dari fakturnya adalah PT Nusa Persada. Nusa Persada ini adalah supplier dan kepadanya adalah PT Berkah. Oke. Berarti kita masukkan ke buy alias faktur atau purchase journal. Tanggalnya tanggal berapa? Desember 5. Tanggal 5 Desember. Dokumen numbernya NP 212. Vendor alias suppliernya adalah nama PT-nya. PT Nusa Persada. Gitu ya. Oke, kalau pembelian masuknya adalah ke merchandise inventory. Maka kita catat. Angkanya adalah sebesar, sama sih sebenarnya tadi model faktornya sama ya. 18 juta. 18 juta. Kemudian pajaknya berapa? 1.800.000. Gitu ya. Saya buka aja biar mudah. Nah, kemudian ada jasa pengiriman, ada 60.000. Sudah kita catat 60.000. Oke. Kemudian totalnya adalah 19.860.000. Nah, gitu. Ini adalah, ini kalau dijumlah sama balance harusnya. Ya. Itu 19.860 sama. Itu ya. Oke. Sebenarnya lebih mudah kalau menggunakan jurnal khusus. Oke. Sisa 3 menit. Kemudian yang satu lagi adalah jurnal penerimaan kas. Oke, jurnal penerimaan kas, cash in. Nah, oke. Nah, kalau di sini jurnal apa namanya? Umumnya di memo ya namanya kalau di sini. Di Excel-nya ini. Nanti saya upload setelah ini. Sudah ada. Oke. Perhatikan di sini untuk penerimaan kas. Sama seperti tadi, lihat bukti transaksinya. Kalau untuk bukti yang dibuat oleh perusahaan itu biasanya nomornya berurut. Kenapa? Karena punya perusahaan sendiri, internal. 12.3 pengeluaran kas. Nanti dicek harusnya urut. Ya, dokumen nomornya. Sekarang kita catat saja. Desember tanggal 5. 2 menit lagi. Dokumen nomornya adalah BKM 12.1. Bukti kas masuk. Count credited nanti dulu kita lihat. Ini apa sih? Yaitu pelunasan faktur SPC J12S. Oh, dari siapa? Dari Tokodita. Kas masuk. Berarti yang didebit apa?
Yang dikredit adalah account receivable. Ya, kita catat saja di situ toko Dita. Karena ini pelunasan piutang. Ada diskon ya? Ada. Diskonnya adalah 165.000. Oke. Yang kita terima berapa? Yang kita terima adalah 16.335.000. Oke. Kemudian account receivable-nya piutangnya berapa? Yaitu 16.500. Nah, ini jelas bahwa di sini ada piutang, diskon, jumlah. Ya, jumlah itu adalah jumlah kas diterima. Kalau kalian tidak ingin salah, caranya gimana, Pak? Baca saja di sini dengan huruf 16.300. Oh, ini berarti yang kita terima. Oke. Sudah. Itu saja. Iya. Gitu aja, Pak. Yes. Hanya seperti itu saja. Susah nggak? Insya Allah nggak, gitu ya. Oke, kurang dari 1 menit. Mungkin setelah ini akan berhenti. Absensi sudah ada di learning. Setelah ini saya akan upload di learning untuk soal maupun lembar jawabannya ini. Istilahnya lembar kerja bukan Excel-nya. Jadi